ada kambing yang sedang memakan rumput, ada burung yang sedang terbang, ada gambar telur yang berubah menjadi ayam, ada sapi sama anaknya. Itu semua apa ya maksudnya? Hayo, apakah ada yang tahu? Benar, itu semua adalah contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita cek dulu ya keadaannya. Makhluk hidup adalah segala yang bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Pohon pisang, pohon jambu, dan belalang adalah contoh dari makhluk hidup. Mereka juga bernafas dan membutuhkan makanan. Kalau sedangkan batu, kerikil, air, dan udara adalah contoh benda yang tidak hidup. Makhluk hidup berbeda dengan benda yang tidak hidup. Benda mati tidak bernafas. Mereka juga tidak membutuhkan makanan. Benda mati tidak dapat tumbuh. Masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, tahukah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 5. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan sangat berguna bagi manusia, karena dengan makan, manusia dapat mempertahankan hidup. Makanan yang kita makan harus bergizi seimbang. Makanan tersebut mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh, yaitu seperti yang pertama, zat karbohidrat seperti nasi, jagung, gandum. Yang kedua, protein seperti telur dan daging. Yang ketiga, lemak seperti keju, dan vitamin seperti sayuran dan buah-buah. Zat-zat tersebut berguna untuk menjaga kondisi agar tubuh tetap sehat. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia menggunakan kaki. Dengan kaki, manusia dapat berpindah tempat. Sedangkan hewan juga bergerak dengan menggunakan kaki. Sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip, dan burung terbang ke udara bergerak menggunakan sayap. Setiap makhluk hidup berbeda cara geraknya. Sedangkan tumbuhan, dapatkah tumbuhan bergerak? Tentu saja bisa. Gerakan tumbuhan bukan berpindah tempat, bukan pula bergerak karena terkena angin, atau bergerak karena didorong oleh manusia. Gerakan pada tumbuhan berbeda dengan gerakan pada hewan dan manusia. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ketika mengalami proses pertumbuhan. Nah, untuk mengetahui bahwa tumbuhan dapat bergerak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang dapat menampilkan bahwa tumbuhan dapat bergerak. Nah, dari video tersebut merupakan hasil dari percobaan yang dilakukan bahwa tumbuhan bertambah tinggi menunjukkan tumbuhan bergerak. Tumbuhan dapat bergerak ke samping, bergerak ke kanan, ke kiri. Gerakan tumbuhan mengikuti datangnya cahaya matahari.
Yang ketiga, makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Udara digunakan untuk bernapas. Udara adalah benda yang berwujud gas, tidak terlihat. Gas untuk bernapas adalah oksigen. Saat bernapas, kita mengambil oksigen. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan. Cara bernapasnya juga berbeda-beda. Makhluk hidup sangat banyak jenisnya. Alat pernapasannya juga berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada. Ketika kita menghirup udara, oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen masuk ke paru-paru melalui hidung. Ketika menghembuskan nafas, kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Kalau hewan, hewan memiliki alat pernapasan khusus. Ada beberapa hewan dengan yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Ada juga hewan yang bernapas menggunakan insang. Contohnya adalah ikan. Sedangkan cacing bernapas dengan menggunakan kulit. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kalau tumbuhan, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui daun, batang, dan akar. Yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat tumbuh. Mereka tumbuh dari kecil menjadi besar. Manusia tentu juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya ditandai dengan tambahnya tinggi badan, berat badan yang semakin bertambah, bentuk fisik yang semakin berubah. Misalnya, ketika kita masih kecil, ukuran pakaian kita juga kecil. Namun setelah dewasa, pakaian sudah tidak terpakai. Karena apa? Karena kita mengalami pertumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu ketahui dari gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan tahap pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Yang kelima, semua makhluk hidup berkembang biak. Artinya, makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itu adalah tujuan makhluk hidup berkembang biak. Nah, pernahkah kalian melihat ayam mengerami telur? Telur ayam setelah dierami selama 21 hari, telur menetas, telur menjadi anak ayam yang banyak. Ayam bertelur adalah salah satu contoh perkembangbiakan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup bertambah banyak. Cara hewan berkembang biak juga bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya seperti angsa, itik, dan burung. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Begitu pula juga dengan tumbuhan dan manusia. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Oke, selesai sudah materi pembelajaran pada hari ini. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita ulang dulu dong, sudah dapat apa saja sih anak-anak belajarnya? Nah, kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan, yang kedua makhluk hidup dapat bergerak, yang ketiga makhluk hidup dapat bernafas, yang keempat makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar, dan yang kelima makhluk hidup dapat berkembang biak. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, kalian semua sangat hebat. Nah, sebelum ibu mengucapkan salam, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ya, ibu ucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Thank you, terima kasih, sheshe, arigato, gomawo. Ya, terima kasih anak-anak. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.